Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah learning management system dengan memanfaatkan Google Classroom. Dengan memanfaatkan Google Classroom, kita dapat berinteraksi dengan peserta didik kita dengan melakukan presensi atau mengisi kehadiran. Kemudian, kita juga dapat mengakses konten seperti bahan ajar, media pembelajaran, baik itu berupa gambar, berupa video, suara, maupun teks. Kemudian kita juga dapat mengakses tugas. Nah, di sini kita sebagai guru dapat menyimpan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian kita juga dapat melakukan asesmen atau penilaian atau tes. Kemudian kita dari asesmen ini kita bisa langsung memiliki data berupa nilai. Ya, jadi nilai peserta didik kita sudah tersimpan di sana. Baik kita isi secara manual maupun secara otomatis ketika kita menyimpan aplikasi asesmen di sana. Kemudian kita juga melakukan video conference di sini dengan memanfaatkan Google Meet. Kita juga bisa berdiskusi, ya, berdiskusi dengan menggunakan menu chat yang ada di Google Classroom. Sebagai contoh, saya perlihatkan Google Classroom yang sudah pernah kita buat untuk kelas kita. Ini tampilannya untuk kelas PAUD tahun 2021 di kelas Anda, ya. Nah, di sini ada 3 menu. Menu stream untuk kita melakukan diskusi, ya. Jadi nanti di sini guru dapat memberikan pesan kepada peserta didik, kemudian peserta didik bisa merespon, kemudian juga guru bisa memberikan link di sini, ya, yang harus dibuka oleh peserta didik, gitu. Kemudian di sini juga ada kode kelas. Dengan kode kelas ini kita bisa mengundang peserta didik, ya, dengan membagikan kode. Jika peserta didik sebelumnya sudah membuka Google Classroom, maka kita tinggal share saja kode ini. Atau bisa juga kita sertakan link, ya. Kemudian ada menu berikutnya, ada menu classwork, ya. Di sini ada beberapa menu, ya. Ada all topic, kemudian ada tugas, ya. Ada ini di sini isinya apa saja, ya. Nah, pada classwork ini kita bisa menyimpan materi pembelajaran, gitu ya. Kita bisa juga menyimpan tugas-tugas, ya, dengan memberikan judul, ya, dengan memberikan topiknya. Seandainya pada kelas PAUD ini ada beberapa materi atau beberapa perkuliahan seperti itu. Kemudian lagi di sini ada menu people. Jadi ini siapa saja yang terlibat di dalam Google Classroom ini. Ada teacher, guru, ya. Jadi gurunya ini bisa lebih dari satu orang dengan kita mengundang teacher. Jadi kalau saya ini ingin menambahkan satu teman lagi sebagai guru, maka saya tinggal tambah add people di sini, ya, sebagai teacher. Juga studentnya, siswanya, ya, siswanya siapa saja yang mau kita tambahkan di sini dengan menuliskan alamat emailnya. Satu lagi di sini ada grade, ya. Ini adalah hasil tugas yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada hasilnya di sini. Kita bisa melihat atau bisa memberikan nilai dari tugas yang mahasiswa kirimkan atau mahasiswa kerjakan. Sebagai langkah awal untuk membuat Google Classroom, kita bisa ketikkan di menu browser kita classroom.google.com, ya.
Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita klik saja tanda plus, ya, tanda plus. Di situ setelah kita klik tanda plus ada dua pilihan, ada join atau create class. Create class itu artinya membuat kelas, join itu artinya kita ikut serta di classroom yang dibuat oleh orang lain dengan cara mengetikkan kode yang tadi saya tunjukkan di awal. Ini yang pertama kali harus kita lakukan. Nah, setelah kita memilih atau klik create class tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini di dashboard kita. Pertama, create class. Create class ini artinya kita menuliskan kelas apa yang mau kita ajarkan. Seperti saya tadi, kelas PAUD 2001. Jadi saya tuliskan nama kelasnya. Kalau Anda mengajar di TK kelompok B, Anda tinggal tuliskan saja kelompok B Abu Bakar misalnya. Kalau nama kelasnya itu kelas Abu Bakar, ya. Kelompok A Usman bin Affan. Kalau Anda mengajar di kelas kelompok A, nama kelasnya Usman bin Affan, gitu. Kemudian Anda kasih keterangan di section itu, ya, sebagai tambahan informasi, gitu. Nah, kalau saya tadi PAUD 2001, sectionnya saya tulis semester 3, karena kebetulan Anda semester 3 saat ini. Nah, subjeknya ini adalah mata pelajarannya, ya, mata pelajarannya. Kalau saya mengajar mata pelajaran TIK, maka di situ saya akan tulis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk subjeknya atau untuk mata pelajarannya. Dan room ini adalah alamat di mana kita mengajar di kelas apa. Misalnya di ruang A101. Seperti itu. Nah, kalau Anda mengisi subjeknya itu misalnya bidang pengembangan, ya, bidang pengembangan bahasa, kemudian atau bidang pengembangan fisik motorik, gitu. Jadi nanti di kelas yang Anda ajarkan akan Anda tuliskan beberapa subjek, ya, karena di situ ada 6 bidang pengembangan, seperti itu. Silakan sekarang Anda pause video ini, kemudian Anda coba buka classroom.google.com, kemudian Anda pilih create class, dan kemudian Anda isi tabel yang tertera di layar Anda ini. Setelah kita membuat kelas, maka di layar kita sudah muncul data tentang kelas kita. Seperti yang di tampilan awal saya tunjukkan tadi. Ya. Nah, dari situ di kelas ini kan baru Anda saja sebagai si pembuat kelas. Anda perlu mengundang siswa ke dalam kelas Anda. Atau kalau Anda berkolaborasi dengan satu orang teman Anda di kelas, maka Anda bisa undang juga guru, ya, di kelas itu. Nah, sekarang kita mau mengundang siswa ke kelas Anda. Ada 3 cara di sini. Pertama, Anda bisa kirimkan link undangannya, ya, link undangan untuk bergabung. Anda copy link yang ada di sana, kemudian Anda kirim via WhatsApp, gitu ya, atau dengan cara apa saja, ya, gitu. Jadi Anda bisa kirim linknya. Kemudian juga cara yang kedua, Anda bisa kirim via email, ya. Dan yang ketiga, berbagi kode kelas. Tadi sudah saya tunjukkan di awal, ada kode, Anda tinggal copy saja kodenya, gitu ya. Lalu Anda kirim, ya, ke siswa Anda. Gitu. Jadi nanti ketika siswa membuka classroom.google.com, dia klik join, ya, dia klik join, bukan klik create class. Dia klik join. Nah, di situ dia akan diminta menambahkan kode kelas yang Anda kirimkan tadi. Seperti itu. Setelah dia mengklik dia menuliskan kode kelas, maka secara otomatis dia akan menjadi
siswa di classroom Anda. Silakan dicoba, ya, silakan dicoba melakukan prosedur yang saya sampaikan ini. Anda bisa mengirimkan link, tentunya bukan kepada siswa Anda, karena Anda ini kan mengajar di PGTK, ya. Kalau Anda ingin manfaatkan LMS ini supaya menjadi penghubung antara sekolah Anda sebagai guru dengan orang tua, maka Anda bisa meminta orang tua yang mengisi link tersebut, sehingga nanti yang mewakili siswa di kelas Anda adalah orang tua siswa tersebut, gitu. Sehingga ketika Anda mengirimkan tugas, mengirimkan pesan, gitu ya, yang membuka itu orang tuanya. Anda tidak lagi memanfaatkan WhatsApp gitu, karena kalau WhatsApp ini nanti bisa menghabiskan memori di handphone orang tuanya gitu. Sedangkan kalau Anda memanfaatkan Google Classroom, ya ini tidak akan menghabiskan memori karena semua akan tersimpan di cloud. Seperti itu. Ya, silakan Anda coba mengundang orang lain ke dalam kelas Anda. Bisa juga Anda lakukan saling mengundang teman-teman di semester 3 ini. Ya, coba semua membuat kelas dan saling mengundang teman-temannya untuk bergabung di kelas yang Anda buat. Silakan. Nah, ini adalah petunjuk jika Anda ingin menambahkan rekan pengajar di kelas. Seperti yang tadi saya tunjukkan di awal. Nanti si rekan Anda ini bisa melakukan hal-hal seperti Anda sebagai pengajar utamanya, ya, yang Anda lakukan dia bisa lakukan. Kecuali karena dia kita undang, ya, status dia bukan pengajar utama gitu, maka dia tidak dapat menghapus kelas. Dia tidak bisa juga menghapus kita sebagai pengajar utama gitu. Atau dia menonaktifkan pengajar lain di kelas, tidak bisa. Untuk yang lainnya dia bisa, ya. Dia menambahkan konten, kemudian dia juga melihat konten, kemudian dia juga memberikan penilaian, dia bisa. Sama seperti yang Anda lakukan. Nah, berikutnya adalah saya akan memberitahu bagaimana cara Anda membuat materi atau menyimpan materi di Google Classroom. Ya, Anda bisa bergeser dari menu stream. Di samping menu stream itu ada classwork, ya. Nah, di situ Anda klik tombol create yang ada tanda plus create itu. Kemudian Anda pilih material, ya. Anda pilih material. Nah, silakan nanti dilakukan pilih material. Tapi sebelumnya material yang akan Anda simpan di dalam Google Classroom terlebih dahulu sudah Anda simpan di lokal laptop Anda gitu. Sehingga konten yang Anda akan masukkan di dalam Google Classroom ini diambil dari laptop Anda, ya. Nah, setelah material itu Anda klik, akan muncul tampilan seperti ini. Anda tulis nih title-nya apa, judulnya apa, ya. Misalnya tata cara bersuci. Ya, tata cara bersuci. Ditulis di title-nya ini, tata cara bersuci. Kemudian ada description, ada pesan-pesan yang Anda tuliskan di sini. Apa yang harus dilakukan oleh yang membuka nanti gitu. Mama, papa atau bunda, berikut ini saya lampirkan materi tentang cara-cara bersuci. Mohon bantuannya agar anak-anak menyimak video yang saya kirimkan, kemudian mereka mempraktikkan di rumah. Seperti itu. Nanti di sini ada add, ya, ada add. Add ini artinya Anda akan menyimpan video tata cara bersuci itu, ya, dengan mengklik tombol add. Nanti di sana diarahkan dari mana sumbernya. Kalau sumbernya ada di laptop Anda, maka Anda tinggal buka folder atau file di mana video tata cara berwudu itu, tata cara bersuci itu ada, Anda simpan, ya. Kemudian Anda upload ke sini. Gitu.
Itu materialnya, ya. Nah, sebelum Anda upload, di sebelah kanan ada topik, ya. Defaultnya itu atau standarnya itu no topic, ya, no topic. Nah, Anda bisa menambahkan topik, gitu. Topik itu tentang apa? Kalau tadi tata cara berwudu, berarti apa namanya? Topiknya tentang nilai agama dan moral. Anda tuliskan nilai agama dan moral, gitu. Nah, besok kalau Anda akan tambahkan lagi materi yang lain selain tata cara bersuci, gitu ya. Misalnya Anda tata cara tayamum misalnya, ya. Masih tentang nilai agama dan moral kan? Nanti di sana sudah muncul tuh topik nilai agama dan moral karena sebelumnya Anda sudah buat. Anda tinggal klik topik nilai agama dan moral. Tapi kalau Anda misalnya mau menambahkan konten baru, misalnya yang lain gitu, maka topiknya Anda tentukan sendiri seperti itu, ya. Selain mengirimkan atau menyimpan konten berupa materi, Anda juga bisa menyimpan tugas, ya, menyimpan tugas. Misalnya, Anda sudah membuat tugas yang harus dikerjakan siswa Anda menggunakan Google Form seperti yang saya ajarkan pekan lalu. Nah, linknya Anda copy, kemudian link itu Anda simpan di sini, ya, Anda simpan dengan tata cara yang tadi saya ajarkan untuk membuat konten, ya, untuk menyimpan konten. Jadi misalnya Anda ingin memberikan tugas yang sudah Anda buat di Google Form, gitu, Anda create, kemudian tugas, Anda kasih description-nya tadi, ya. Ayah bunda, berikut ini saya kirimkan link untuk diisi oleh siswa, ya. Silahkan klik link berikut ini. Nah, nanti Anda add di situ, add-nya add link, ya. Gitu ya. Jadi itu tata cara mengirimkan konten, ya. Kemudian ini ada link tentang petunjuk, ya, bagaimana menggunakan Google Classroom. Jadi Anda copy ini, kemudian Anda simpan di browser, maka petunjuk-petunjuk yang tadi saya tampilkan itu semuanya ada di sini. Gitu ya. Demikian ya tata cara membuat Google Classroom. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya akan tambahkan informasinya. Ini adalah Google Classroom yang milik kita. Anda bisa bedakan, di atas ada topik tentang tugas mata kuliah kewirausahaan, dan di bawahnya ada topik materi kuliah sejarah pendidikan Islam. Anda bisa lihat, pada topik mata kuliah kewirausahaan ada tugas 1 kewirausahaan. Ini judulnya. Anda tinggal klik aja di sini, nanti langsung terbuka tugasnya apa. Ya, kemudian juga materinya banyak nih saya simpan, ya, ada PPT gitu ya, ada PPT, ada juga materi video, ya. Ini ada YouTube nih, versi YouTube materi 21st Century Skills gitu, ya. Jadi ini ketika Anda simpan sebuah konten materi, Anda tinggal klik topiknya supaya semua terkumpul, ya, terkumpul dalam satu folder gitu. Kalau nanti saya mau tambahkan topik materi kuliah kewirausahaan, berarti semua materi tentang kewirausahaan di kelas PAUD 2021 itu terkumpul semua di topik itu. Ya, jangan lupa ketika Anda masukkan tugas, Anda buat topiknya apa. Nah, tadi cara memasukkan topiknya, ya, kan tadi create, ya, yang tanda plus ini. Ada material kan? Nah, ada material, kemudian di situ ada add yang pertama saya contohkan. Bagaimana kalau mau membuat kuis? Ya, Anda tinggal klik yang quiz assignment ini, ya. Anda klik quiz assignment kalau tadi berbentuknya kuis. Nah, setelah Anda klik quiz assignment, maka akan ada tampilan seperti ini.
Title-nya apa nih? Judulnya tugas, ya. Tugas 1 nilai agama dan moral. Tugas 2 nilai agama dan moral. Instruksinya apa di tugas 1? Gitu ya. Ayah dan Bunda, untuk tugas 1 ini mohon foto anak-anaknya yang sedang berwudu. Mulai dari kegiatan berdoa, membaca niat, sampai dengan kegiatan berdoa setelah berwudu. Gitu. Ya, nanti difoto. Nah, nanti di mana menyimpan fotonya? Gitu. Boleh Anda tambahkan di sini Google Form. Kan saya udah ajarkan minggu kemarin ya. Berarti nanti Anda ya boleh langsung mengisi blank quiz ini atau Anda buatkan link ya. Di sini ada beberapa tanda ya. Tanda yang pertama itu yang seperti segitiga ya, segitiga. Itu berarti Anda menyimpan atau menambahkan materi yang berasal dari Google Drive ya. Di sampingnya yang ada tanda panah ke atas itu berarti Anda akan memberikan materi atau topik itu yang harus Anda upload gitu ya. Kemudian yang tanda seperti rantai itu adalah link. Kalau Anda ingin memberikan link, tinggal klik yang tanda rantai itu tadi ya, yang di samping tanda upload, kemudian akan muncul perintah menyimpan linknya. Atau di sampingnya ada YouTube ya, kalau misalnya ada materi yang berbentuk YouTube yang akan Anda simpan di sini, Anda klik yang gambar YouTube itu. Atau dalam format yang lain, Anda tinggal klik tanda plusnya. Seperti itu ya, teman-teman. Saya pikir selamat mencoba. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Anda boleh telepon saya. Terima kasih.